Selamat malam Jabra Tim. Hari ini spesial CEO langsung muncul di opening. Pasti ada sesuatu yang akan dibicarakan sama CEO karena kalau nggak ada yang penting nggak mungkin CEO langsung tampil di sini. Iya. Ada apa? Yang pertama, gue tahu lu sekarang jadi bosnya Intan di tempat lain. Enggak, belum. Tapi kalau lagi ada jadwal dia di sini juga, tolong jangan membuat dia harus memilih gitu loh. Sebagaimana lu juga lebih dulu di sini daripada di tempat lo, ya biarkan Intan siaran dulu di sini. Bukan gitu Pak, bukan saya yang ngatur Karena Pak. akhirnya tadi Vaniko gitu loh. Dan Vaniko, gue udah minta mie goreng dari jam 2, gue datang setengah 5, dia makan. Ya gitulah Pak Niko, tahu lah semuanya. Itu yang pertama. Ya itu pertama. Nah yang kedua, Liverpool menang kan udah biasa. Udah biasa, Nah, dia lolos menang ya. Terus emang kan nggak bisa diapa-apain lah. Tapi mengenai ini banyak komen-komen kemarin ya. yang ngomongin tentang kenapa DPI melepas 3 host baru dalam Pandit baru satu ya. acara sesakral DPI. Gitu. DPI kehilangan kesakralannya. Ya. Yang pertama gue berterima kasih berarti DPI udah ada yang menganggap memang sebagai program yang sakral sekarang. Untuk ngomongin sepak bola luar negeri setiap hari. Betul. Nah yang kedua itu sebenarnya kemarin bukti bahwa CEO-nya Jebret Media itu sangat terbuka dengan semua potensi. Wih. Ya baik itu. potensi yang old crack tapi sekarang jadi gaya anak muda maupun yang memang masih muda tapi nanti mereka bisa belajar dari yang old crack kayak kemarin. Ya, oke. Ada potensi loh kehilangan penonton Penonton. segala macam. Nah, gue pikir kalau memang ternyata mereka bertiga juga bisa menunjukkan kualitas Kenapa enggak? atau bibit-bibit kualitas, Ya. gue rasa penonton teman-teman Jebret Tim juga akan bisa mengapresiasi itu. Betul, setuju. Untuk memberikan kesempatan kepada mereka menunjukkan kemampuan mereka dan kita juga memberikan banyak insight Insight ke bantuan mereka, untuk mereka evaluasi. bisa menjadi seseorang. Nah, tetapi tentu saja gue juga mengucapkan terima kasih untuk perhatian itu, tapi itu kemarin karena sambil acara pengukuhan bahwa mereka resmi jadi menjadi pandit. 3 terbaik di DPI mencari pundit dan resmi menjadi probation berbayar. Tanda Ya tangan. kan, ya. tanda tangan sebagai probation berbayar dan ada prosesi nggak kemarin sama Gia jadinya? Ada dapat itu doang itu prosesi papan-papan dari itu. Pak Make bahwa mereka resmi. Menjadi Nah pandit. ke depan tentu saja kalian tenang aja Jebret Tim. Mereka masih akan banyak belajar untuk jadwalnya tuh dikombinasikan. Ya dengan pandit senior. Dengan para pandit-pandit baik yang senior maupun juga yang sudah biasa kalian lihat di acara DPI. Tapi kalian juga silakan pantau terus. Mereka juga penampilannya apa yang mereka perlu perbaiki, apa Betul. yang menurut kalian Masukan sarannya. masukan sarannya. Tapi juga kalau ternyata ada yang kalian lihat kelebihan mereka, kalian juga jangan lupa untuk kasih apresiasi bahwa si Akbar bagusnya di sini, kurangnya di sini, si Dokter Tirta kemarin tuh satu lagi, Rifki. Rizky di sini, terus yang satu lagi yang Dendi, malah Dendi. pemenangnya Dendi. Dendi di sini. Nggak apa-apa kalian. Nah, dan itu bukan buat mereka doang, Ji. Ya. Tapi juga kita terbuka buat pandit-pandit yang lain yang udah ada biasa di sini maupun host. Kalian juga kasih input masukan nggak apa-apa karena mereka pasti baca kok. Betul. Masukan-masukannya asalkan memang kritikan ataupun insight-nya itu bisa benar-benar membangun dan juga pujiannya juga oke. Itu pasti bukan tugas gua tapi mereka akan membaca sendiri dan akan bisa mengevaluasi sendiri juga selain daripada apa yang tim ini sudah evaluasi. Jadi terima kasih buat segala atensi kalian. Jadi kita akan lihat bagaimana kita bisa memunculkan Ya, figur-figur bibit-bibit baru. baru. Jadi teman-teman akan punya banyak kesempatan kalau kalian memang punya keinginan untuk jadi pundit juga, tunggu di DPI Mencari Pundit season yang kedua. Oke. Karena setelah nanti stand up bola raga league season 1, abis itu kita ke Jebret Media mencari host. Oke, itu Jadi dia. yang kemarin juga udah hampir jadi pundit tapi gagal, yang gue bilang Sena. lebih cocok jadi host, siap-siap aja karena kita akan mengadakan itu juga. Ya. Dan tentu saja kita minimal akan memberikan space atau tempat buat kalian di sini. Nah. Gitu loh. Nanti juga Panji kan sekarang megang acara juga. Bisa saja juga misalnya di tempat Panji. Ya. Dan satu lagi, gua juga dapat amanah. Nah, Sebenarnya TV yang sekarang gua lagi kerja juga butuh komentator. oh. Nah ternyata iya. sudah ditemui bahwa yang lebih banyak tuh minatnya sekarang tuh jadi punditnya. Punditnya bukan hostnya. Expert di bolanya, tapi begitu disuruh jadi play-by-play commentator, Nggak berani. kagok, Ya. nggak berani, belum banyak memenuhi persyaratan. Jadi ada peluang besar sekali di situ, sehingga nanti setelah Jebret Media mencari host, selanjutnya adalah Jebret Media mencari Komentator. play-by-play Play-by-play commentator. Jadi commentator, iya. itulah 1 tahun yang akan kita kerjakan ke Asik. depan, seperti Indosiar. Oh. Misalnya DA, abis DA
Golden Academy, habis itu stand up. Jadi kita akan putar terus supaya program kita semakin variatif. Ya. Itu aja guys. Thank you banget untuk ininya Ji. Opening gue mau ngasih tau itu aja. Oke, thank you CEO. Pastinya kita pasti terus menjaga kualitas, evaluasi, kritikan, masukan terus kita dengar. Dan pastinya kualitas itu akan kita jaga, nggak perlu dikasih tahu. Tapi CEO, tim produksi, sampai bos-bosnya pasti juga terus melihat dan juga memberikan evaluasi untuk menjaga kualitas DPI maupun semua acara di Jebret Media Ada TV tambahan lain. satu lagi gue lupa. Mengenai Sleman. Sleman. Wawancara gue dengan Marco. Banyak yang menginformasikan bahwa kita harus cover both side. Nah kita udah denger dan kita udah dari versi Marco. bales DM yang pada nge-DM kita untuk mendengar dari sisi perwakilan Sleman fans. Sleman, ya. Tapi sampai hari ini begitu kita langsung DM mereka tuh langsung seperti yang kayak oh saya hanya pribadi tidak mewakili komunitas Sleman fans, saya hanya pribadi. Akhirnya ini kita masih dalam tahapan ya udah kita nunggu siapa dong. Oke, dari kalau BCS gitu. atau dari apa sih kalau Sleman kan BCS sama BCS sama Slemania, tapi Slemania, sekarang ya? namanya jadi Sleman fans. Oke. Nah, tapi kalau dalam seminggu ini tetap tidak ada, rencananya kita akan undang ya yang nge-DM itu. Oh. Supaya dia paling nggak dari versi dia lah. Iya, Ngomong iya. dong, jangan terkesannya akhirnya kita Nggak cover both side. memfasilitasi Satu hanya sisi doang. salah satu pihak. Jadi Ya. paling nggak ada tuh yang nge-DM kita sampai kayak 10 kali terus kayak ini saya tolong diginiin. Ya minimal yang kayak dia itu akan kita undang. Oke. Supaya nggak gelisah dia. Ada Walaupun perwakilan misalnya fansnya. dia tidak bukan perwakilan dari komunitas, Ya. tapi paling nggak dia adalah fans secara pribadi. Nah. Supaya kita dengar juga keluh kesahnya. Nah, Jadi itu. seperti itu guys. Ditungguin ya, jadinya kalau memang ada perwakilan dari BCS, dari Slemania, ada yang mau datang ke sini untuk memberikan suara dari pihak yang sebelahnya, ditunggu banget masukan. Tapi kalau nggak ada, nanti kita panggil yang tadi kemarin DM teror kita itu ya. Ya nggak teror, Nggak teror, tapi maksudnya banyak DM ya. DM-nya sering gitu. Berkali-kali. Jadi kita nggak ada suruhan, nggak ada pesanan. Emang kita murni wawancara kemarin ya dari sisinya dia gitu. Ya, Kalau ya. ada dari sisi lain, kita sangat terbuka dan gua sendiri yang akan wawancara juga. Wih, ini nggak kaleng-kaleng. Nah itu kalau dari kemarin soal yang Sleman. Kalau soal Yuas, Soal apa? Yuasa Stand Up Olahraga League itu ekspektasi lo seperti apa untuk nanti mencari pemenangnya, mencari figur apa yang lo cari dari situ? Nah sama di USA Stand Up Olahraga League kita juga pengen ngasih lihat bahwa kita serius untuk bidang sportainment-nya. Oke. Ya bahwa memang tidak melulu yang seperti di DPI, seperti yang di Dagri dan lain-lain. Tapi stand up olahraga ini muatannya lebih ke ada unsur komedinya, ada unsur kreatifnya, tapi tetap gue akan pakemkan itu harus inline dengan program olahraga. Oke. Gitu. Jadi benar-benar sportainment dan kemarin ada banyak yang dari sisi Komika Pro ikutan, Ya. tapi juga ada yang dari sisi orang-orang baru. Nah, gua memfasilitasi yang memang benar-benar layak untuk menang, yaitu yang menang. Gitu, Tidak akan ada pekhususan ini dan ini. Makanya nanti ada big match tuh, ada tuh jagoannya Pro sama ada komedian kita, namanya Frimawan sama Pampam. Nah, itu udah ketemu duluan tuh, itu patut ditonton pokoknya. Untuk 32 besar tayangnya hari Selasa dan hari Jumat. Ya, Nanti Selasa dan kalau Jumat. udah 8 besar atau 16 besar ya, nanti tayangnya jadi seminggu sekali. Itu dia, makin banyak acara di Jebret Media TV, semuanya berkualitas. Tapi nggak kalah berkualitas adalah GeForce Fast Moving Automotive Parts. Punya Indonesia, punya pabriknya sendiri di Indonesia. Jadi produk asli buat Indonesia, nggak kaleng-kaleng, punya pabrik sendiri di Indonesia. Langsung aja cek di e-commerce kesayangan kalian, di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, di e-commerce favorit kalian untuk tahu promonya dan spesifikasi dari produk-produk GeForce. Di follow juga Instagramnya @geforce_id untuk tahu promo-promo menarik terdekatnya. Ada promo beli sekarang pasang nanti kapan saja dan di mana saja. Dan monggo sekedar untuk tahu, cek-cek harga, cek-cek barang dan kualitasnya seperti apa, dijamin nggak kaleng-kaleng. Kalau pakai aki, mau pakai apapun untuk otomotif, pakailah dari GeForce. Oke, kita langsung memanggil hari ini ada siapa Pak Sio? Bes sama Ropan datang udah dari tadi karena katanya harusnya 5:30 tapi karena Panji juga jadi bos di salah satu tempat juga seakan-akan yang bikin lama acaranya nih gua di awal. Padahal sebenarnya kalau Panji dari 5:30 maka yang gua omongin tadi tuh nggak lama. Ya, Tapi karena ini udah jam 6 seakan-akan Ropan sama Bes bilang nih lama banget sih Sio ngomong gitu. Padahal kalau kita runut itu karena nungguin yang 5:30. Gua nih ada siaran 7:30 tapi gua bela-bela untuk menyampaikan informasi tadi ya. Tapi selamat Panji untuk tempat barunya. Selamat, thank you. Sukses juga dengan NC Club Encyclopedia medianya. expert Karena ya. kalau gua cukup awi aja. Ya, saya Awi minum di sini. Tapi oke lah, kita panggil dua wanita ini. Thank you Sio udah Silakan. ngasih wejangan. Kita tunggu setelah yang satu ini. Selamat datang di Yuasa Stand Up Olahraga League season yang pertama. Beb, kok posisimu di sini sebagai apa? Sebagai Final gua kayaknya masuk final kayaknya. lawan siapa kalau final PNL? Hah? Lawan siapa final? Lawan
Kayak apa bang? Satu kata kenangan untuk Apip apa kira-kira? Tidak melulu sepak bola, yang penting olahraga. Rivalitas kayak misalnya Rossi sama Marquez. Betul. Nick Tyson sama Holyfield. Mike Tyson Holyfield. Betul. Lu yang salah. Persija Persib. Mesti bola. Di luar bola dong. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Itu dia Yuasa Stand Up Olahraga League. Sudah terpilih 32 besar pesertanya. Mau lihat hasil drawingnya, apakah ada final kepagian atau mau kalian lihat jagoan kalian siapa yang lolos? Selengkapnya hanya di Yuasa Stand Up Olahraga League, hanya di Jebret Media TV. Bisa segera disaksikan nanti di hari apa? Selasa dan Jumat ya. Oke, kemudian sekarang sudah bersama Coach Best dan juga Papi Ropan yang sudah menanti dari tadi sore. Maaf ya, saya agak terlambat, hujan. Nggak apa-apa kok. Bahkan mobil gue tinggal di sana. Udah naik ojek. Kita sangat mengerti. Iya, paham. Sangat mengerti. Kita paham. Ini biasanya kalau kayak gini ada udang di balik batu nih. Oke, kita ngomongin Liga Champions malam ini. Tadi malam ada Liverpool dan Atletico Madrid yang kita prediksi sebenarnya akan berjalan cukup ketat, tapi ternyata Liverpool bermain cukup leluasa, termasuk dari permainan Alexander Trent yang sangat brilian dan membuka keran untuk asis-asis para pemain depan Liverpool. Kita ngomongin ATM yang kemarin harusnya bisa bermain lebih disiplin, lebih ketat, kok kemarin kayaknya gampang banget ditembus, terutama dari crossing Trent gitu. Itu apakah memang dia punya sektor lemah di sisi kiri atau menurut kalian memang game plan-nya nggak jalan kemarin? Kalau saya lihat ya, saya berharap kemarin ATM bisa memberikan perlawanan terhadap Liverpool, ya. Apalagi bagaimana Simeone bermain dengan 3 back, kemudian ada 4, ada 2, ada 1 di depan. Tetapi sektor kanan ini yang agak lemah saya lihat. Hermoso yang ada di situ, itu gampang sekali ditembus oleh Trent, ya, untuk bisa masuk. Ada 2 crossing dari Trent yang akhirnya bisa membuat gol, ya, betul. membuat mereka. Ini momen ini sama persis ketika mereka bermain 2 minggu lalu di Wanda Metropolitano, ya. Bahkan itu 13 menit sudah 2 gol kan, sebelum ada Griezmann balas dengan 2 gol. Sekarang masih untung masih ada sampai di menit 21 ketika mereka bisa ini. Tapi memang di luar dugaan kemarin kok mereka tidak bisa ada on target sama sekali. Dari cuma 5 tembakan, masih lebih bagus ketika mereka di kandang ya, ada 5 on target. Dan memang Liverpool memang wajar bisa menang ya. Jauh sekali kalau bisa lihat kualitas mereka, cara mereka bermain dengan 2 minggu yang lalu. Atau nggak usah jauh-jauh lah, Ji. Mereka ketika ditahan imbang oleh Brighton itu busuk banget kelihatan main itu kan. Pertahanan gampang bocor semua. Tapi kemarin oke loh. Ya, pertahanannya. Tapi tetap walaupun dia lawan Brighton pun juga kejebolan, tapi dari sisi alur serangannya tetap sulit banget transisinya juga jalan dengan bagus, Bes ya. Gimana, Bes? Lo ngeliatnya Kalau gue liatnya Atletico Madrid terlalu percaya diri, Ji. Dia terlalu percaya diri, dia karena bisa ngalahin Milan, terus dia ngerasa dia bisa ngalahin semuanya. Padahal Milan kan tim yang numpang lewat aja. Ya, dan benar, itu kemarin malah kalah juga ya. dia dapat kepercayaan diri di situ. Tapi kalau kita lihat proses golnya, Om Ropan tadi buka sedikit proses golnya. Itu dari sisi kanan, 2 kali dari sisi kanan. 2 kali. Tetapi gue nggak mau nyorotin dari sisi kanannya. Tetapi ketika mereka menyerang, si Liverpool menyerang, itu 8 pemain dari Atletico Madrid udah ada di situ, udah defend. Ngelawan 5. Istilahnya ini udah kalah jumlah, tapi kok masih kalah juga. Ini berarti artinya apa? Berarti Atletico Madrid ini udah nggak seintens dulu. Ya, kita tahu ketika Atletico lawan Barca itu paling seru karena tim menyerang lawan tim yang benar-benar bertahan. Istilahnya di Itali pun nggak ada tim yang bertahannya tuh kayak Atletico Madrid era-era Barca Tiki Taka itu kan yang mereka mencoba mencari formula gimana caranya ngalahin Barca. Tetapi tadi malam intensitasnya tidak kelihatan sama sekali, malah cenderung kasar, hampir akhirnya kartu merah. Dan mereka kan tidak bermain seperti pada 2 musim lalu ya, 2020 ketika mereka bisa sukses bermain di Anfield ya. Dan saat itu kan mereka bisa menyingkirkan Liverpool sebagai juara bertahan. Jadi itu tidak kelihatan sama sekali. Terlepas mungkin saat itu masih ada Alvaro Morata, tapi kalau bisa melihat kemarin mereka jauh sekali jauh sekali dari apa yang mereka lakukan ketika mereka kalah dengan 3-2. Sulit sekali mereka bisa berkembang ya. Pressing yang sangat tinggi mungkin dari Liverpool yang menyulitkan mereka. Tetapi apapun yang harus dilihat bahwa apa yang dimainkan oleh Simeone kemarin bagus, Ji. Ya, terutama walaupun nggak ada Griezmann ya, Angel Korea bisa dimainkan, Felix. Joe Felix sama Suarez di depan. Itu bagus semua. Bahkan kalau ini sniper semua penembak-penembak, kok mereka nggak bisa tembus bisa 1 on target aja nggak. Di tengah ada Rodrigo de Paul, ada Koke, ada Yannick Carrasco. Kan bagus-bagus kalau menembak di kotak final, tapi itu nggak kelihatan sama sekali. Ya, mereka praktis memang ngincar serangan balik, tapi ketika mereka dapat bola, Ji, dia bawa ke area Liverpool, final decision, final pass, itu yang nggak kelihatan. Akhirnya tadi malam ketika gue nonton, kayaknya kalau nggak salah
shoot on target bener-bener shoot on target nggak ada. Setengah-setengah peluang semua, jadi nggak membahayakan Liverpool lah. Secara squad sebenarnya ini emang menjanjikan banget ya dengan adanya. Iya kan? Coba lihat tuh, Ada kasih Yani Betul. Kudasi, Eh, Yani Carrasco maksudnya. Ini Carrasco. pakai dasi. Jago pakai dasi. Tapi kalau sekarang akhirnya mereka jadi rusak gua. Tapi kalau ngomongin sekarang dia akhirnya mental ke peringkat ketiga, bahkan sebenarnya dia masih harus melawan AC Milan lagi kan. Artinya ini jangan-jangan dia bisa kebalap juga sama AC Milan untuk lolos Nggak, fase grup. Ini poinnya ya. itu Beda menghibur satu. diri. Hanya selisih 1 kan? Gimana, dengan Itu Porto, fans itu fans AC Iya. Milan menghibur diri mau ngebalap Loh, Atletico tapi kan Madrid. secara di atas kertas AC Milan juga masih punya peluang sebenarnya untuk melewati Atletico. Ya kan? itu menghibur diri, jangan kasih harapan. Ini Jebret Media TV ini kita harus mengedukasi supporter, bukan ngasih harapan. Jangan Om. PHP ya. Iya, kita ini bukan MLM. Lu bakal untung ini, tim lu bakal lolos. padahal Tapi kan jangan gini, lah. tapi kan Iya. permainan Atletico ibaratnya dari awal musim pun juga masih jauh dari sisi flow bolanya, dari konsistensi dia juga dalam pertahanan pun juga udah bukan Atletico yang dulu kan. Yang dulu, Apalagi iya. Porto juga bukan tim yang kuat seperti dulu gitu kan. Artinya peluang AC Milan juga masih bisa dong untuk menyalip. Nah, gue nggak setuju kalau Porto itu bukan tim yang kuat. Karena musim lalu pun mereka berhasil menyingkirkan salah satu tim kuat dari Italia. Oke. Ya. Ya. Terus kalau nggak mau, nggak ada. Inter maksudnya. Nggak mau disebut ya? Inter ya? Gue yain aja kalau main Inter maksudnya kalau di Italia paling kuat. Tapi kalau Papi ngeliat Ya. Liverpool ini kan apa ya ibaratnya kemarin di Liga begitu juga perkasa walaupun ditahan Brighton ya. Ya. Tapi dia punya flow serangan yang sangat kuat. Ini apakah gasnya nggak akan habis? Karena kita tahu kan kemarin kayak Chelsea pun punya kedalaman squad yang bagus. Liverpool nih kedalaman squadnya nggak semewah itu. Menurut Papi ini sampai kapan Liverpool akan setangguh ini dengan rentetan tidak terkalahkan? Bahkan ya walaupun dia mungkin kemarin melawan Brighton seri ya, cuman secara serangan masih begitu perkasa gitu. Ini begini Ji, maksudnya apa yang mereka tampilkan saat ini itu jauh lebih bagus ketika mereka menjadi juara di 2019. 2019 kalau Anda masih ingat Ji, itu mereka di grup kalah 3 kali. Oke, Sebelum iya. mereka bisa lolos bersaing dengan Napoli kan, posisi Iya. mereka 99 plus 2 sama. Lebih mulus yang ini Ya sekarang. cuma mereka bisa mencetak gol lebih tinggi saat itu dan mereka bisa lolos, akhirnya juara. Iya. Sekarang itu kebalik ya. Bagaimana mereka dengan 4 kemenangan dalam 4 pertandingan itu bukan tidak mungkin mereka bisa melaju ke final. Ya. Ketika mereka juara aja mereka 4 kali kalah kan sempat kalah di semifinal 1 kali lawan Barcelona. Sebelum Iya. mereka balik dramatis toh. Ya. Sekarang mulus kan bisa melihat. Ya. Nah, kalau kita lihat kemarin Fabinho udah balik. Thiago ada di bench dan masuk di babak kedua. Ini kan bagus. Saya memperkirakan kemarin ketiga kalau tidak ada Fabinho ini berbahaya. Ya. Ya, jangan hanya mengandalkan Ox misalnya atau memainkan Minamino di sana, hanya Hendo sendiri. Ya. Itu kelabakan menghadapi Koke dan kita bisa melihat mereka punya permain bagus kan. Rodrigo De Paul, Carrasco, Trippier. Tapi untung Fabinho balik. Ya, Ada ya. Fabinho. Ini agak menguntungkan dengan ada Ox, ya. Karena mereka kan kehilangan Keita. Ini Ya. kan suatu pemain yang lagi bagus-bagusnya ya. cedera kemarin ya. Iya, Milner juga nggak bisa bikin apa-apa. Namun kalau saya lihat dari apa yang kata Panji bilang, kalau sampai kapan mereka ini? Kalau semua balik, Ya. bahaya ini. Selama kondisi fitnya kondisi fit, bisa selama terjaga mereka fit, semua ya, Berarti- nggak iya, cedera. sulit untuk mengalahkan mereka. Berarti Iya. kalau merangkum apa yang dibilang Papi Rob tadi, berarti gelandang bertahan tuh sangat penting Ya. dalam sebuah tim. Bukan hanya buat nahan serangan atau buat menyerang. Kenapa lu ketawa? Pasti lu ngomong Lu mau sesuatu. ngomong apa? Gue nungguin. Lu pasti mau ngomong yang aneh-aneh coba. Ngomong apa? Gelandang bertahan itu sangat penting. Sangat penting Iya, ya. terus. Berarti DM-nya untuk ya. menahan bertahan dan ngasih bola ke depan. Dan hadirnya Fabinho ini menambah kualitas lebih buat Liverpool ya. Nah, ini dari sini gue bisa bilang ya, bahwa Lo jangan ketawa. Bilang apa beneran? Liverpool tanpa Fabinho itu seperti MU. Kenapa? Apa? Terlalu lemah. Terlalu gampang diserang. Liverpool dibandingin sama Seperti MU itu. sekarang. Tanpa Fabinho. Dibandingin ya. Tanpa Fabinho. Kalau ada Fabinho, itu bisa keluar tuh kualitasnya Mane, Salah. Tapi MU kan ada Fred. Udah muter-muter ujung-ujungnya MU Iya, juga. MU juga ya. Tapi kalau kita ngelihat Udah ini tahu. sekarang kemarin ada gol Jota yang juga menurut kalian tuh harusnya dianulir atau memang harusnya gol itu melihat dari kemarin sangat tipis sebenarnya. Iya, begini Ji ya, kalau dalam aturan law of the game di artikel nomor 11 itu ya di International IFAB Football ya IFAB ya itu kalau ada back sejajar ada 2 orang atau orang terakhir, ini nggak offside sebenarnya. Nggak offside kan harusnya? Nggak offside. Nggak offside. Kalau mengacu dari aturan itu Iya. ya di artikel nomor 11. Namun kan ini VAR yang bilang begini harus offside ya. Iya. Ya kita mau bilang bagaimana? Tapi kalau balik ke aturan ini nggak offside, dia bisa sejajar pun kalau dikatakan di aturan itu masih bisa. Oke. Ya, tidak bisa dianggap itu offside. Ya. Itu, kalau kita buka itu aturan itu, ya kan? Kalau gue lihatnya dari sudut pandang wasit dari hakim garisnya, ketika dia ngelihat ke sini, pasti dia ngelihat bukan dari tangan. Biasa wasit tuh nggak ngelihat dari tangan atau kepala atau apa, tapi dia ngelihat kakinya. Kakinya. Ya, kakinya kakinya maju. offside.
kakinya offside. Tapi ya kan mungkin ketika dilihat di VAR atau wasit kan balik lagi wasit kepala yang memutuskan semuanya. Wasit inti di tengah. Mungkin wasit inti ngeliat, wah kayaknya sejajar nggak offside. Akhirnya dia agak-agak bingung. Tetapi gue yakin hakim garis pasti udah, oh itu offside. Ya tapi memang kalau bisa melihat dari yang aturan baru, ya offside soal offside, kok bisa katakan di sini. Memang kan dari ketiak itu ke bawah itu sudah menjadi bagian. Itu di dalam aturan offside ya, di bagian tubuh ya kalau kita hitung dari kalau di atas ini enggak. Tapi itu yang katakan oleh Bes tadi mungkin karena kakinya di ujung karena kan sudah dilihat kan kalau di aturan itu ke bawahnya itu di bagian tubuh nggak boleh. Karena tapi kalau kembali lagi saya pikir kalau menurut saya ini nggak offside tapi balik lagi ya. Balik lagi. Keputusan dari sana. Oke, kalau Liverpool sama bersih, tapi kalau ngomongin penalti Inter lawan Juventus tuh, menurut lo penalti nggak? Yang ada bola di atas garis, kakinya di atas garis penalti. Ingat nggak lo yang Inter lawan Juve? Ji, itu tanggal 26. Malam pertama gua, Ji. Iya. Nggak, gua nggak nonton, Ji. Nggak, menurut lo itu penalti nggak, menurut lo? Ya itu penalti lah karena setiap kontak yang terjadi di dalam kotak penalti. Itu nggak di dalam, Bes. Di atas melayang, di atas garis. Iya, pelanggarannya mungkin di udara, tetapi kan dia numpu. Tumpuannya. Numpunya di luar kotak penalti. Di dalam. Di luar lo lihat fotonya. Coba, Abrar. Oh, ini kejadian yang Dumfries ambil si Alessandro itu. Iya. Yang kemarin kan? Yang di atas Alessandro kan itu? Di dalam kan, Om? Di luar kakinya dong. Nah, itu susah juga mesti. Coba bentar nanti lagi. sambil dicari. Nanti sambil kabarnya. dicari. Sambil dicari kita bahas dulu rivals kotanya Inter, yaitu AC Milan yang kemarin lawan Porto sangat kesulitan dan juga apakah ini bukti kualitas Milan belum sampai di level Eropa. Tapi kan kalau kita ngomongin Porto juga bukan kualitas yang lebih bagus secara individu dibanding Milan. Oke, saya dulu Om ya. Boleh. Ini adalah pembahasan favorit. Silakan. Kalau bahas Milan boleh duluan. Kalau Milan iya. AC Milan belum ada di level Champions League. No experience, no quality. Oke, next pembahasan. Kenapa? Enggak, maksud gua, kenapa dari sudut? Enggak, maksudnya tadi malam itu pertandingan agak beruntung menurut saya. Buat Karena siapa? Karena ada gol bunuh diri itu. Tertolong di situ. Ya, Milan beruntung karena mestinya dia kalah 2 leg. Kalah ya. Kalah 2 kali lawan Porto. Kenapa? Karena Porto begitu menguasai pertandingan. Ya, betul. Begitu percaya diri main. Sedangkan Milan dia nggak percaya diri di Serie A. Ketika dia di Serie A, siapapun lawannya, mau Juve, mau Inter, mau Atalanta, dia press atas. Ketika lawan Porto, dia bahkan coba main build up, dia mau coba antisipasi serangan balik. Akhirnya Porto yang udah tua-tua dan besar-besar pemainnya yang lambat-lambat, kok malah bisa malah mendominasi permainan gitu loh. Yang saya tambahkan di sini, Ji ya. Kalau bicara soal Milan, ini tim yang memang nggak pantas untuk tampil di Champions. Bukan soal nggak pantas, Anda bisa lihat. Padahal dia punya pemain-pemain dengan pengalaman yang kualitasnya Tapi hampir. level untuk bermain di Liga Champions, dia cuma untuk di Serie A. Jadi mungkin lawan Spezia, Venezia, Verona, Genoa, Sampdoria, Cagliari, Salernitana gitu. Tapi sekarang Anda bisa melihat, 4 pertandingan, ini kan kacau ini tim. 4 pertandingan yang mereka main, cuma 26 tembakan. Maksud dia kan nggak, ini kan busuk benar. On targetnya cuma 9. Ini 4 laga loh di UCL, 4 laga yang mereka mainkan. Di UCL, Ya, 9 on target 26 tembakan. Ini paling kacau. Lihat formasinya tadi sambil mau dibikin CGC-nya sama tim produksi Milan katanya busuk terus ini. Ya. Tapi kan sebenarnya ada Giroud gitu kan yang pernah udah punya pengalaman main di Champions League, itu juga ada. Ya, terakhir kali Giroud main di Champions League di babak kayaknya. kedua gitu kan. Artinya sebenarnya punya pengalaman itu ya. Porto kan juga walaupun dia Oke, Om dia bilang lolos. Giroud. Oke, terakhir kali Giroud main di Champions League benar-benar main 2 pertandingan berturut-turut itu kapan ya kan? Mungkin itu 10 tahun yang lalu. kan juara timnya. Iya timnya, tapi dia nggak main. Apalagi Zlatan, lu bahas Zlatan. Dia habis dari Amerika, ya kan liburan. Dia balik ke Italia, mau liburan lagi ya. Udah Kapan lama. dia main di Champions League? Mungkin sebelum dari Udah luntur kualitas Champions League ya. itu mainnya di PSG. PSG pun zamannya ya Ibrahimovic masih PSG revolusi. Muda, sebelum dia Iya, ke ini 2 pemain yang ditampilkan sebenarnya nggak perlu. Kalau mereka punya anti Rebic, ini akan jauh lebih bagus. 2 pertandingan pertama kan bagus Rebic ya, main lawan Liverpool. Dan angka paling tinggi on target mereka paling bagus itu lawan Liverpool cuma. Iya, Masa di kandang mereka cuma 2 on target, cuma 7 tembakan. Ini kan malu-maluin bermain. Sementara lawan itu tinggi semua. Gue bukan fans Milan, tapi Ya lo fans Juve emang. Lo fans Juve bukan fans Milan. tapi striker terbaik AC Milan saat ini bukan Ibrahimovic, bukan juga Olivier Giroud, Ante Rebic. Iya, kalau bicara di UCL saya bilang ini 2 pemain yang banyak jalan kaki, Ji, di 40 tahun. Enggak, iya, tapi mereka bayangin pemain 40 tahun masih bisa diandalkan di depan untuk bermain di UCL. 36 tahun. Ini kan sulit. Kemudian berharap akhirnya di 3 gelandang mereka kan Saelmakers itu ada situ, Leo,
Grunic yang bisa bergantian dengan Brahim Diaz. Nggak bisa masuk karena mereka bukan level di Eropa. Bermain kalau di Serie A oke. Tapi berarti artinya wajar ya dengan skuad yang memang benar-benar nggak pernah tampil di Liga Champions selain yang tua-tua itu, artinya ya wajar Milan hanya segini kualitasnya di Liga Champions. Ya, Menurut kalian memang. segitu. Anda bisa Apa bilang. evaluasi menurut kalian? Apakah harus diperbaiki segera? Misalkan untuk bermain Liga Champions, apakah harus beli banyak pemain yang dengan segudang pengalaman? Sekarang kan mereka bagus di Serie A nih. Serie A. Nah, kalau mereka bisa masuk nanti berikut, harus beli pemain yang bagus dong. Oke. Ya kan minimal di musim dingin atau di tahun depan musim panas. Kalau dengan materi seperti ini, jangan harap untuk bisa lolos. Urutan ketiganya udah bagus. Urutan ketiga udah ke bagus. Europa League ya? Iya. Tapi kan sebenarnya poinnya masih tipis-tipis ya, nggak tipis sih, sama ini beda 3 poin, sama ini beda 4 poin. Tapi kan peluang itu masih ada 2 pertandingan. Liverpool pun kita tahu dia udah lolos, pasti akan merotasi skuadnya gitu kan, nggak akan terlalu. Tapi Liverpool is Liverpool. Pelatihnya kan bukan pelatih cadangannya Om yang latih, ya kan? Apakah pelatih cadangan yang latih? Enggak, tetap Jurgen Klopp, tetap counter press. Ya, dan Milan tetap ya Pioli. Ya kan? Gimana Bi? Tapi ternyata juga sulit untuk Milan peluangnya untuk lolos. Dengan 1 poin, kalau mereka menang kemarin agak enak itu untuk bisa bersaing. Tapi kalau dengan 1 poin kemarin masih untung ada gol bunuh diri kemarin dari Kebiasaan mereka tim berhadapan dengan tim dengan tim buangan. Ini Porto kan banyak tim pemain buangan ini. Kebiasaan tim Italia ada itu 6 pemain buangan. ketika mereka udah bisa tahu menang. nggak bisa lolos, mereka bahkan nggak mau ke Europa League, ya kan? Alasannya, aduh kita kalah, aduh ini banyak banget alasannya supaya bisa peringkat 4 karena emang mentalnya. Mereka juga mau ke ATM. ATM punya kepentingan, harus menang. Ya kalau sementara kalau fans Juve alasannya mau fokus di UCL ya. Oh iya, senggol dong. Ya, berapa pertandingan nih? Lawan Chelsea menang. Lawan Malmo, lawan siapa lagi Zenit ya. Lebih susah lawan Malmo daripada lawan ini Masa Milan. Milan. Lalu benar-benar dicari fans Milan. Oke, Milan kayaknya emang mungkin belajar dari Inter banget ya tahun lalu, begitu melepaskan Liga Champions Gawat. bisa fokus di Serie A. Gawat sih dan kalau Milan peringkat 4 nggak lolos, gawat sih. Gawat di Serie A bisa-bisa dia peringkat 2. Kenapa? Napoli juaranya. Wow, Inter masih bisa. Tapi kan poin masih sama, Enak Pak. Iya. Poin masih sama kan aja, baru dengan 10. Napoli kan. Baru Jadi 10 giornata terlalu prematur lu bilang Milan nggak berdua lah bisa Inter nggak juara. Napoli sama Milan lah juara lah. Salah satu. Pelaut yang berbakat itu diuji ketika badai. Ya. Nah, ini belum kena badai aja nih. Tahun kemarin mereka enak-enak peringkat 1 unbeaten bla 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 bla, kalah juga lawan tim nggak tahu siapa. Dan lupa juara saya. baru musim. Lu dapat filosofi gini dari pas nikah kemarin udah jangan ya? Iya. Lu bakal Kayaknya ketemu banyak kata-kata badai-badai rumah tangga Badai-badai jangan ketemu, ini Bes. kan. Lu ntar akan diuji sebagai nakoda Ya ya. aja disuruh pakai terus. Suruh pakai terus. Oke, Milan kayaknya harus belajar dari Inter. Apakah benar ketika melepaskan Champions League dia akan Lebih fokus di fokus. Serie A dan juga Nah, bisa menggondol trofi Serie A dan itu. untuk belajar evaluasi ke depannya memenahi kualitas dari skuadnya untuk bisa berlaga di Eropa lebih baik di musim depan. Oke, tapi kalau kita mau jualan dulu nih, mau apa? Oh ya, ini Mana diminta mau ngomongin soal Luis Diaz yang kemarin Oh, iya. ngobrak-ngabrik pertahanan AC Milan. Kalian melihat ini pemain seperti apa karakter, apakah bisa bermain di level lebih tinggi lagi ketika di Porto kemarin cukup menjanjikan penampilan. Back to back bisa bikin gol ya lawan Ya, Milan ya. betul. Ini bagus pemain Kolombia yang lagi oke, masih Nggak muda back to aja. back, bukan lawan Milan ya? Ya. Taremi siapa Taremi? Mehdi Taremi Iran. Oke. Oh dia iya ya Taremi ya. Mehdi Taremi ya yang bikin gol sebelumnya. Tapi kemarin kan dia yang bikin gol kan? Yang Iya, kemarin iya. dia yang Yang bikin kemarin gol. tadi malam Diaz, Iya, Luis Diaz. Ini pemain bagus sih, masih muda. Yang punya kemampuan Kalau- lah, bisa menjadi pemain mahal juga. Kalau saya, apalagi dia dari Kolombia, umur udah 24 tahun, menurut saya Udah telat, late bloomer. sudah agak sedikit ya late bloomer dan kayaknya mungkin bakal kayak dulu ada kan pemain Kolombia Carlos Baca, Ya. ya kan, terus ada lagi yang di Radamel Italia kan Falcao. banyak. Oh jauh, Bagus, nggak akan Radamel Falcao sampai di bagus. levelnya Radamel Falcao. Kawan ini, Luis dia Muriel ya. Ya, Luis Muriel juga ya, Kawan ini si Luis Diaz ini, kalau dia bisa nyampe levelnya Cuadrado aja udah bagus. Nggak akan bisa. Main Juve lagi dia Nggak akan ujung-ujungnya. bisa ngelampain Atau dia Cuadrado. ke Juve. Ke Juve dia. Masih bagus, ha? Nggak butuh, kita ada Bernardeschi. Yang susah banget dibuang. Hasilnya di Itu harus dibuang dulu, Pak. Ya makanya hasilnya di papan tengah. Oke, kita jualan dulu. Mana tadi bajunya? Nggak ada bajunya, baju jualan. Ini Ini dia. yang dulunya. Ini dia. Kalau kalian mau keren kayak pemain AC Milan, kayak main Liverpool, AC Milan mah biasa aja. Ini bisa cari di Shopee untuk lihat Jebret Official Match kalau mau baju-baju keren kayak gini. Harganya murah, terjangkau dari 80 ribuan. Ada juga sweater, ada hoodie di sana, mau dicek, ada desain-desain, ada warna yang memang cocok sesuai
kesukaan kalian bisa dicek. Nanti juga segera ada artikel baru atau bukan artikel ya, ada desain baru segera menyusul nantinya. Makanya habisin dulu stok lama. Ini mulai dari 80 ribuan di Jebret Official Merch hanya di Shopee. Oke, ini kalau kita sebelum bahas yang lain-lain kita lihat dulu nih Jebret Talks bersama Marco. Sepak terjangnya Bro Marco ini cukup banyak juga ya kan, dan Tapi katanya jelek semua katanya. oh rekor tuh jelek semua. Katanya gitu. Kata siapa? Nah, yang di Bandung itu sebenarnya udah puncak. Karena gue udah sakit tuh 2 minggu. Dan for the record memang ya gue itu serangan jantung gue ketiga. Iya. Dan terakhir di situ ternyata karena gue serangan jantung nggak pernah jatuh. Yang ini gue jatuh, kan sekarang semua udah tahu bahwa yang 50% itu adalah keluarganya Arthur. Gue bilang sama Dejan, kalau pelatih yang yang nggak baik bro, pasti gini. Ya udah Pak Marco, kita mainin aja nih supaya kita dapat duit. Lo nggak sakit hati sama supporter? Tak karena kayak Kan gue bilang, tekanan ini dari supporter. I know. Gufron kemarin di pertandingan kemarin gitu ya. Tapi buat gue kenapa nggak rame? Itu ngaco banget. Karena Arthur berbeda. Nah itu tadi. Sepak bola itu candu. Dan banyak yang menikmati candu ini dari segala bentuk. Aduh, ini gue agak berat juga. Nggak bro. apa-apa bro. Cuma harus gue tanya. Boleh dong. Arthur bro. Oke. Arthur layak main nggak sih? Itu dia Jebret Talks bersama CEO kita Bung Valen dan juga ex-dirut PSS Sleman Bapak Marco Garcia. Tadi juga di awal CEO juga dibilang Marco menunggu Polo. kalau ada dari fans Sleman, dari BC1 Slemannya yang pengen memberikan suaranya sebagai perwakilan fans untuk memberikan cover both sides, ditunggu segera responsnya atau mungkin DM-nya supaya bisa kita undang di sini. Dan biar fans-fans Sleman bisa tenang, kita nggak memberikan hanya dari satu suara dari Marco aja. Oke, kita lanjut lagi dari DPI, masih dari UCL, ada PSG yang kemarin tergusur sedikit dari puncak klasemen pasca seri dari RB Leipzig. Ini kok PSG kayaknya masih hilang timbul. Terlepas dari mungkin dia di Ligue 1-nya jauh gitu ya, Jauh, udah 8 memberikan poin apa, ya, tapi jauh. secara permainan kayaknya masih jauh dari harmonis, dari chemistry yang terjalin, hanya benar-benar mengandalkan skill individu. Kalian melihatnya seperti apa PSG musim ini? Ya kalau bicara PSG ya, memang ini adalah individu-individu yang egonya yang sangat tinggi kalau bisa melihat. Namun kan kalau bisa melihat dengan musim lalu mereka juga satu grup sebenarnya dengan Leipzig kan, Ya. saling mengalahkan. Jadi bisa tahu tanpa Messi juga mereka bisa aman dah sampai ke semifinal sebelum kalah lawan City. Jadi kalau bisa melihat sekarang sudah ada Gini sudah ada di sana, kemudian ada Messi juga. Mungkin tinggal tergantung dari Poche sekarang karena ini kan individu yang bagaimana mereka untuk bisa menghilangkan ego masing-masing. Karena ini ingin memperlihatkan kehebatan mereka masing-masing. Ya kan bisa lihat nggak ada Mbappe ngebut iya, kagak gol di depan Mbappe, gawang. Neymar, nggak bisa melihat nggak ada Messi pun ada Di Maria, ya, kan oke apalagi cadangan ada Icardi ada sana, iya kan ada Andres Herrera aja bisa Drexler bisa sebenarnya kedalaman squad mereka sih bagus, cuma itu menghilangkan ego ini Ji, yang harus menjadi pekerjaan yang berat bagi Poche. Gimana Wes, lo ngeliat PSG? PSG ini tim bagus. Ya, bagusnya cuma di FIFA tapi sayangnya. Ya, bagusnya cuma di FIFA. Atau di Ligue 1 aja lah. Ya, ekspektasi terlalu tinggi. Oke, kita masuk ke Ligue 1 dulu. Liga yang nggak kompetitif itu juga pengaruh. Akhirnya Ya. pemainnya juga nggak kompetitif. Akhirnya pemain harus main di luar negeri supaya mereka mendapatkan level kompetitif yang luar biasa pemain-pemain Prancis. Ya. Terus PSG, saya lihat beberapa pertandingan di Liga 1, Ligue 1. Bahkan lawan tim sesama Ligue 1 pun, walaupun mereka akhirnya menang, mereka selalu bermain di bawah tekanan. Mereka sering gampang diserang, gampang kena shoot. last minute juga sering. Iya betul. Jadi ini artinya apa? Berarti sistem pertahanannya kurang bagus. Orang-orang terlalu fokus, fans terlalu fokus. Gimana sih caranya supaya Mbappe, Neymar, Messi main sama-sama? Apa formula yang bagus? Mereka lupa bahwa sebelum kita bahas yang di depan, kita bahas dulu yang di tengahnya. Sebelum tengahnya kita bahas yang di belakang. Nah, mereka investasi di pemain depan, Om. Tetapi nggak investasi di tengah. Oke, Wijnaldum bagus. Tetapi kan mereka nggak pakai formasi satu gelandang. Mereka pakai 3 gelandang. Iya. 3 gelandangnya yang lain Danilo, Pak. Gue kira ini Danilo Juve. Bukan ternyata. Ya kan? Istilahnya. Danilo Juve juga nggak bagus, Ini woy. Danilo Portugal kan. Danilo Portugal. Danilo Juve. Bertahannya oke juga sebenarnya. Danilo Juve juga lebih jelek sebenarnya. Lebih jelek. Terus gelandang satunya, biasanya kalau nggak ada Verratti, benar-benar ketergantungan akan Verratti itu begitu tinggi. Ketika nggak ada Verratti, Ada Pereira di situ. aduh susah juga Pereira, ya kan? PSG nggak cuma butuh gelandang yang bisa rebut bola, habis itu udah. Dia butuh juga yang bisa rebut, bisa juga bagi. Tapi mereka punya pemain pekerja kan, Idris Gueye kan, Iya, Idris Gueye. oke yang bisa bermain, makanya dia bisa mendapat tempat. Cuma secara kualitas bagus kalau bisa melihat kan, mereka ada layak kalau di atas di Liga bahkan Kalau kita bahas persaingan di Liga soal Champions. unggulan-unggulan di Liga Champions, tentu beda dengan Bayern Munchen kalau kita bahas Bayern Munchen. Oh, Dominasi iya. di Liga. Wah, gua semangat Oke. tuh. Dominasi juga di Pak Piro panas mau jualan nih. Dominasi juga di UCL. Gol selalu di atas 3. Oh, Ini iya. kenapa? Ini berarti dia udah emang ingredientnya dari tengah, depan, belakang semuanya istilahnya udah komplit. Istilah
per tahun mereka cuma nambah-nambahin aja. Ya ini kayaknya kurang di sini tambahin. Sedangkan PSG dia terlalu fokus, wah Messi, Icardi ya kan akhirnya Di Maria, tapi mereka lupa di tengah ngisi kekosongan di tengah tuh mereka lupa. Tapi dengan ada Gini kan sebenarnya kita tahu di Liverpool dia punya karakter sebagai gelandang lebih pekerja. Beda kalau di Belanda dia lebih sebagai gelandang advance yang lebih banyak membantu serangan. Itu berapa tahun yang lalu, Ji? Liverpool kan baru 2 tahun lalu. Tahun Kalau Belanda kemarin. juga 2 tahun Tahun kemarin. Iya. Setahun 2 tahun terakhir. Enggak, tapi tahun kemarin kalau Om lihat juga Wijnaldum tuh sampai dia protes, sampai dia tuh komplain bahwa kenapa sih kegagalan Liverpool musim lalu ini selalu yang disalahkan saya, kata dia. Ya kan berarti dalam artian ya dia nggak seperform ketika mereka juara IPL, juara Champions League. Ya nggak mau kita harus bilang performanya udah menurun. Tapi kalau dia keluar juga dari Liverpool mungkin ada penyesalan juga aja. Ya. Kalau Liverpool sampai juara di UCL kan dia akan terpukul. Ya. Kemudian kalau dia bisa menjadi pemain utama diprioritaskan oleh Poche, ini enak. Tapi kan dia sering banyak Nah, cadangan. bahkan di awal dia sempat ngomong kan, saya nggak segitu happy-nya karena nggak masih happy. ada rotasi dan juga dia di lebih sana banyak kan. ini. Nah, kemarin kan dia bisa bikin 2 gol. Mungkin ini akan dilihat oleh Poche. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi pemain utama. Mungkin solusinya juga buat PSG adalah mencari pelatih yang udah pernah juara. Ya kan, supaya dia bisa cerita, dulu gue juara begini loh. Ya, oke. Dulu gue pernah begini, sedangkan Poch ya istilahnya oke, pemain bagus Argentina, pernah ya sukses lah di Spurs, ngangkat Spurs, tapi kan somehow dia belum pernah. Makanya jangan pecat Thomas Tuchel dong. Iya kan? Ketika Thomas Tuchel dipecat, bawa juara Chelsea kan. Iya, nggak pernah ngangkat sampai yang gimana-gimana banget. Akhirnya tim dia pasang komposisi pemain, akhirnya lepas, mainnya lepas. Ketika main lepas, ya tadi lu udah bilang Mbappe lari, Neymar lari, Messi lari, akhirnya ya mengandalkan ketika lawan nggak sebagus itu ya mereka bisa menang. Tapi ketika lawannya compact, lawannya kayak City, wah berat. Tapi di Liga juga banyak kesempatan itu mereka cuma menang tipis, Ji. 1-0, sering, 2-1. tipis. Sama Rene juga mungkin Sampai bisa akhirnya kalah. Messi harus ganti babak kedua, Icardi gitu ya. Jadi nggak bagus sebenarnya walaupun materi kan mewah bisa kelihatan. Kalau ngeliat dari sosok Gini Wijnaldum, kalian melihat ini pemain layak nggak dikasih kesempatan lebih sebagai prioritas utama di gelandang Layak dong. dibanding gelandang-gelandang lainnya? Mungkin yang pasti Verratti gitu. Cuman kalau yang lain kan mungkin Harapan dia kan datang dari Liverpool untuk bisa Jadi menjadi pemain pemain utama utama, ya? Bukan lagi untuk pemain pemain rotasi ya? cadangan gitu. Itu yang sulit bagi dia ketika dia cadangan ya udah. Kalau kita istilahnya kalau kita punya pemain bintang terus kita nggak mainkan dia, malah mainkan pemain yang lain. Kadang-kadang yang pemain bintang ini si Wijnaldum ini dia bakal risau, dia bakal risih. Kenapa sih nggak dimainkan saya? Ketika dia main ya somehow dia bisa membuktikan, tapi ada kemungkinan dia nggak fit. Ya kan karena kebanyakan nggak main seperti itu. Mungkin yang dia kesal di sini Ji, begini Ji. Kok gua nggak bisa jadi pemain utama padahal Idris Gueye ini kan pemain buangan. Betul. Iya kan? Idris Gueye. Dia mungkin di Leicester sama di Everton. Everton. Kan? Pereira, MU. Andres Herrera. MU. Daniel Pereira kan? Daniel Pereira. MU dong dia. Bukan. Pereira bukan Pereira ini. Bukan Pereira ini. Pereira satunya, Satu Pereira lagi, juga. kan Gelandang ada lagi belakang. Andres Herrera kan yang Ander dibuang. Herrera, ya, Ander Herrera kan Herrera, yang dibuang. Jadi nggak bisa melihat kok Gini Ada yang Leandro begitu Paredes gitu kan. Iya, Gini begitu bagus kok tiba-tiba nggak bisa Nah, dimainkan. tapi ada satu solusi yang gue baru kepikiran hari ini pas jalan dari Karawaci ke sini. Ini buat fans-fans PSG kalau ada. Enggak, emang ada. Ya, ada kayaknya ada. Ya kan? Ada. Saya melihat PSG ini nggak memaksimalkan satu pemain. Siapa itu? Yang mereka beli musim lalu, yang sebenarnya salah satu pemain terbaik di Serie A. Ya. Hakimi. Ashraf Hakimi. Wih, main Dia Inter. posisinya adalah wingback. Tapi di bek PSG kanan. sekarang dia jadinya fullback. Fullback. Ya, Jadi istilahnya kurang bagus dia. kurang lah. Fullback yang bagus itu seperti apa? Patrice Evra misalnya ya kan, Roberto Carlos. Tetapi dia ini wingback. Wingback ini posisinya agak sedikit di nyerang. tengah. Jadi dia ketika kelebihannya Hakimi ini adalah nyerang, sepertiga lapangan lawan dia nyerang segala macam. Sekarang dia lebih banyak bertahan ya susah. Kuadro Samoa, wingback. Kuadro Samoa. Kuadro main Juve zaman dulu. Tapi kan Enggak, mungkin berarti dia belum selevel sama Stefan Tapi ya- Steiner. ya tapi kan susah. Nah, Des, nanya lu ini. kalau berharap Hakimi juga ditaruh wingback pun ketika dia mau lari ada Mbappe lari-lari, ada Di Maria lari-lari juga susah sebenarnya kan. Sebenarnya Bisa tabrakan dong. makanya nonton in-depth bola episode PSG. Sadar. Itu gua kasih beberapa formasi alternatif PSG. iya. Kalau Ramos fit. Oh, iya. Ya kan? Ini Ramos udah Kalau dimulai. Ramos fit, kan nggak mungkin kita buang Kimpembe. Iya. Ya kan? Atau malam buang Marquinhos. Marquinhos. Wah, kan dewanya PSG kan Marquinhos. Marquinhos, Ya gimana Biasanya. caranya supaya mereka semua bisa main? 3 back. Oh, jadi 3 center back. Nah, 3 Oke. center back. Cuman kan Sergio Marquinhos. Ramos nggak tahu di mana sekarang. Kalau bahasa anak muda AFK. Ye, itu yang diterapkan di Rans, lu terapkan begitu juga. Apa? Sampai di Rans. Lu bikin begitu kayak lu India tuh.
pemain-pemain tuh. Iya dong. Kemarin kok bisa derby lawan Dewa, kenapa kalah? Iya, saya bilang ada base kok bisa kalah base. Seharusnya kan lu bisa racik di situ kan. Harus begini naik ini. Susah Bes kalau udah jauh ditanya soal timnya sendiri mah susah. Dia jagonya ngomongin tim lain. Base udah nggak mau menjawab tuh dia. Terima kasih. Dia AFK tiba-tiba kalau ngomongin terus. Oke, kita pindah dulu dari tim UCL ke tim Sultan. Bukan Rans ya, ini tim Sultan yang lagi bersiap juga melempar tawaran kepada pelatih dan Kok pemain. gue tahu nih, gue tebak boleh nggak timnya? Bianconeri cabang IPL. Ya, ini Bianconeri si hitam putih cabang IPL Newcastle yang kayaknya naksir banget sama Unai Emery ini nih. Tapi kalau gue lihat, setahu gue Unai Emery dan juga timnya sudah membantah makan dilepas ya, atau ada kemungkinan itu dilepas. Tapi kalau ngeliat Emery kemarin di Arsenal tidak diberikan kesempatan lebih, menurut kalian Emery apakah pelatih yang layak untuk mengangkat kualitas dari Newcastle? Sebenarnya kan ini pelatih bagus di Arsenal juga nggak buruk-buruk amat. Kenal, Bagus lumayan, dong, Europa iya, League. kan bagus. Walaupun hanya 54 dia punya persen dalam prestasi menang, tapi apalagi dia di PSG 7 sampai 76 itu bagus sebelum dia keluar ya. Ini cocok juga masih bisa, tapi apakah Emery mau? Dia masih sampai 2023 bersama dengan Villarreal. Dan ini sudah bantah kan? Ini jagoannya Europa League lah nih. Iya, 3 kali berturut-turut dengan Sevilla kan? Habis itu Villarreal. 15, 16 Villarreal. Lawan MU. Jadi Lama Arsenal tapi nggak bisa. Mungkin emang itu timnya yang salah. tapi runner up dong ya. Runner up lumayan. bisa, Ya, lumayan bisa. Bisa juga saya pikir kalau dia bisa, tergantung Doku kan. Nah, kalau Doku bisa kencang ya dia pergi. Tapi kalau pindahnya Januari ini terlalu cepat dan itu agak sedikit tidak ada respect buat tim lamanya. Karena kan tim lamanya harus nyari pelatih lagi nih. Iya. Nah, berarti kemungkinan kalau hampir dia pindah, ya mungkin summer. Dan dia nggak tega juga saya kira tinggalkan begitu aja ke Villarreal kan. Iya, kalau dia harus pindah cepat ke Villarreal, dia masih ada pertandingan. Ya, masih menang lawan MU, terus masih kalah lawan Atalanta. Belum. Kalah kemarin. Tapi kalau ngomongin dari sisi opportunity yang ditawarkan gitu kan, ibaratnya dia bakal diiming-imingi budget tidak terbatas. Iya, tinggi budget tidak pasti. terbatas, pemain manapun yang dia mau mungkin bisa dikasih gitu kan. Ini bukan sebuah opportunity yang bagus untuk dia, karena dia kan mungkin Villarreal juara Europa League udah mentok gitu kan, nggak mungkin kayak dia juara Champions League kayak sulit, juara La Liga juga kayaknya sulit. Apakah ini waktu yang tepat buat dia untuk kembali revenge di Premier League? Tapi uang nggak bisa membeli segalanya. Oh, lu kan bisa beli gedung. Bisa beli kemarin sewa gedung, gak ada uang, susah kemarin. Terus ada band-band yang nyanyi-nyanyi melulu itu juga gak ada kalau gak ada uang. Dia kan? nggak bisa beli semua pemain yang dia mau, karena semua pemain belum tentu mau main di Newcastle. Pemain yang dia Karena nggak ikut Liga Tapi Champions. kalau Orang nggak ikut pemain-pemain Liga yang Champions, ingin membuktikan diri lagi setelah udah agak karatan, atau pemain-pemain muda kan pasti mau main-main wonderkid. salah satu kunci sebenarnya buat ngangkat tim ini ya, itu adalah rekrut mantan pemain top yang punya koneksi luar biasa, yang juga pelatih. Jadi dia udah punya koneksi. Jadi istilahnya pemain itu datang ke tim itu bukan hanya karena duit, tapi karena ada kepercayaan. Andrea Pirlo, Pak. Enggak, maksud gue tapi bukan, gue pikir ada hubungan sama Newcastle, mantan pemain Newcastle. Bukan, mantan pemain dunia gitu, Zidane misalnya kalau Saya dia pikir mampu. yang paling enak Ji, itu selamatkan dulu dia, jangan sampai degradasi. Selamatkan dulu, pakai dulu pelatih Inggris aja. Ya. Masih ada nganggur Eddie Howe kan? Eddie Howe, Ya, ya. dari Bournemouth ya. gitu ya. Jadi mungkin dia bisa selamatkan dulu. Oke. Kalau dia sudah selamatkan tidak degradasi, percuma ambil pelatih yang Unai Emery datang tiba-tiba degradasi. Tapi kan kalau berkata dari Eddie Howe juga akhirnya nggak bisa menyelamatkan Bournemouth dari degradasi. Benar, tapi dia punya kedekatan secara emosional dengan 3 pemain dia kan. Matt Ritchie ada di situ. Oh iya, Matt Ritchie. Callum Wilson ada di situ. Iya. Ryan Fraser ada di situ. Iya. Jadi agak lumayan lah. Paling tidak untuk bawa dulu jangan sampai degradasi. Sampai Baru akhir berpikir di musim panas ganti. Bisa. Jangan lupa, ini kan udah bulan November, bentar lagi Desember, dan di IPL bulan yang paling menentukan itu ya bulan Desember karena Boxing Day, pertandingan banyak. Jadi kalau terlambat ambil keputusan, terlambat milih pelatih, ya jadi tim Liga 2. Buat Bianconeri cabang IPL. Oke, itu dia. Terima kasih Bea sudah hadir di sini. Thank you Papi Rapan yang sudah menunggu gua telat juga. Terima kasih Jebret Team yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan juga like dari semua channel Jebret Media TV. Sampai ketemu besok. Jangan lupa jaga prokes. Stay safe semuanya. Bye bye.